Nabung saham pasti profit. Tetot. Buktinya kita pernah bikin 2 video di mana nabung saham Gudang Garam tahun 2020 dan juga nabung saham Unilever tahun 2020 ternyata ruginya lebih dari 6%. Dan tapi ternyata ada juga kita bikin video nabung saham BCA, nabung saham BRI ya, dan nabung saham Sido muncul ternyata profit di tahun 2020. Lalu ada yang bisa minus, lalu ada yang bisa plus. Bagaimana caranya? Apakah ada tipsnya? Nah, hari ini gue bakal sharing ke kalian. BTW, selamat dulu, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main channel ini bicara tentang properti, investasi, cryptocurrency, dan juga seputar tentang pasar saham. Langsung aja kita ke layar monitor. Let's go! Rahasia nabung saham pertama, menurut saya yang pertama adalah kalian harus menyisihkan, ya. Jadi misalkan kalian adalah seorang pengusaha atau seorang pekerja misalkan, gaji kalian mungkin 5 juta atau 10 juta. Nah, kita pertama-tama harus menyisihkan minimal 10% dari pendapatan kita untuk menabung saham. Jadi misalkan kalian gajinya 5 juta, ya udah kita sisihkan 500.000 setiap bulan untuk menabung saham. Ya, jadi kuncinya adalah disisihkan, sengaja disisihkan. Beda dengan misalkan gaji kalian 5 juta, lalu kalian bayar uang kos dulu, kalian makan dulu, beli kebutuhan sehari-hari dulu, beli sabun dulu, dan lain-lain. Nanti kalau sisanya ada berapa, baru saya buat nabung saham. Ya. Jadi bukan disisakan, tapi disisihkan. Jadi itu adalah prioritas. Ya, itu yang pertama. Semakin besar porsi kalian untuk menabung saham makin bagus. Jadi misalkan kalian mulai dulu dari 10%. Kalau kalian misalkan bisa lebih lagi 20%, 30% makin bagus. Nah, sekarang kurang lebih saya menyisihkan sekitar 10% dari pendapatan saya untuk menabung saham. Nah, yang kedua adalah rahasianya adalah konsisten. Di mana nabung saham ini kita pertama tadi udah disisihkan. Kedua adalah kita konsisten menabungnya setiap bulan, membeli saham yang sudah kita incar setiap bulan, yang kita sudah baca laporan keuangannya bagus dan under value setiap bulan. Ya, itu adalah rahasia kedua. Ya, konsisten untuk membeli saham. Banyak orang gagal karena cuma anget-angetan di awal, tapi bulan ketiga, bulan kelima dia udah nggak konsisten lagi. Yang ketiga adalah masalah timing. Ya, ada orang yang beli ya konsisten setiap bulannya dan dia sisihkan, tapi bisa minus sampai sekarang. Contohnya misalkan dia beli saham Unilever, ya. Selama 1 tahun terakhir dia belinya malah minus. Ya, dia beli saham Gudang Garam, ya. Selama 1 tahun terakhir tapi bisa minus. Loh, katanya udah sisihkan, udah konsisten, tapi kok bisa minus? Nah, ini yang terpenting ya, adalah timing. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian bagaimana mencari timing yang tepat untuk menabung saham, karena hanya dengan sisihkan dan kita konsisten tidak cukup. Harus membeli di timing tepat dan jual di timing yang tepat juga. Kita langsung ke layar monitor. Nah, lebih bagus lagi, sebelum kalian menonton part ini, kalian silakan menonton video saya sebelumnya, yaitu adalah rahasia mencari saham multi-bagger. Ya, apabila kalian kombinasikan maka hasilnya akan lebih maksimal. Videonya ada yang di sebelah sini ya, rahasia mencari saham multi-bagger. Nah, di situ saya sempat bahas tentang moving average ya di time frame weekly. Di sini saya akan ulangin sedikit tapi lebih cepat aja. Masuk ke tradingview.com ya, kalian ke time frame weekly dan kita hanya menggunakan satu indikator yaitu moving average dan di time frame weekly. Jadi saya tidak mengajarkan kalian untuk menjadi seorang technical analysis, seorang trader, tidak. Tetap kita nabung saham, yang penting kita ngerti technical analysis yang sangat-sangat basic sekali. Nah, kita bisa lihat yang garis oranye ini adalah moving average 20, kita lihat di time frame weekly. Nah, saya akan bandingkan, kita sama-sama nabung saham selama 1 tahun dan kita akan lihat hasilnya yang mana yang lebih profit atau jangan-jangan ada yang minus. Kita lihat ya. Di sebelah kiri ini kita bisa lihat yang warna pink ini, ya kita bisa lihat. Ini adalah kita menabung saham harganya sudah di bawah moving average 20 weekly.
Artinya kalian beli saham di saat time ini sedang downtrend. Nah, yang terpenting adalah kita beli saham di saat sahamnya uptrend, bukan di saat downtrend. Jadi kita belinya adalah di time frame, kita lihat ya. Di saat harga sudah di atas moving average 20, kita beli. Kita tetap beli, konsisten kita beli dan kita sisihkan uang kita untuk nabung saham. Tapi di saat dia harganya di atas moving average 20 time frame weekly. Oke, saya sudah bikin Excel-nya buat kalian. Ya, jadi kalian nanti tinggal nyontek aja dan kalian bisa dapatkan Excel ini secara gratis ya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Oke, di sini saya akan ambil contoh saham yang pertama adalah saham gaji tunggal yang kita tahu adalah ini saham yang dipunyai oleh Pak Leping Home. Kita lihat di sini saya ambil time frame-nya, kita anggap beli, kita dimulai beli di sama ya seperti kita biasa nabung saham, kita setelah gajian ya. Di akhir bulan, setiap akhir bulan kita beli dan kita asumsi kita apes, kita beli di harga tertinggi. Ya, kita beli di bulan pertama itu bulan Mei 2019. Ya, Mei 2019 kalian bisa lihat. Harganya sudah di bawah moving average 20 weekly. Dan kita lihat ya, bulan Mei 2019 kita beli di harga tertinggi 675. Ya, kalau kita bisa beli di harga lebih rendah lebih bagus. Cuman kita asumsikan kalau kita beli di harga tertinggi ya. Nah, saya sudah bikin selama 1 tahun kita beli di time frame yang warna pink ini. Ya, di saat kita beli harga sahamnya lagi downtrend. Oke, kita lihat ya. Selama kita konsisten selama 1 tahun, kita lihat ya. Dan kita jual pada Mei 2020. Kita lihat. 1 bulan kurang lebih kita bisa beli dari 11 lot per bulan sampai 26 lot terbanyak per bulan saat Maret 2020, di mana saat lagi Corona pertama kali market crash ya tahun 2020. Dan kita menggunakan total uang yaitu 9.600.000 ya, 800.000 dikali 12 bulan ya. Dan apabila kita beli saham ya, uang yang kita gunakan juga sama 9.600.000, tapi kita jualnya pada awal bulan Mei 2020. Kita lihat ya, Mei 2020 ya, pas 1 tahun. Kita lihat awal Mei 2020 kita jual di harga terendah ya, 322 di sini ya, 322. Oh, ternyata saya ambil harga tertinggi nih, tapi nggak apa, kita anggap kita jual di harga terendah aja, 322 ya. Ternyata ya, uang kita yang tadinya 9.600.000 itu value-nya menjadi 5.800 sekian, atau kita punya aset berkurang atau minus 38,62%. Jadi di time frame ini kalian beli 1 tahun, kalian itu rugi 38%, bukannya untung. Terus kalau kita taruh di deposito, kurang lebih kita asumsinya bunganya adalah 4%, itu duit kita masih bertambah. Tadinya di 9.600.000 menjadi 9.984.000 ya, belum dipotong pajak. Jadi nggak bisa ngomong kalau nabung saham itu adalah aman, nabung saham pasti untung, itu salah besar gitu ya. Nah, kita akan bandingkan lagi ya, dimana kita beli juga sama, sahamnya gaji tunggal juga, tapi kita belinya saat kapan? Nah, kita lihat nih, saat harganya sudah di atas moving average 20 weekly. Nah, sama-sama saham yang sama, di sebelah kanan saya sudah siapkan. Kita beli 1 tahun juga. Dari bulan Juli 2020 ya, kita beli sampai Juni 2021. Ada yang bilang beli di saat murah, jual di atas saat mahal. Ini kita lihat ya. Kita beli di harga murah loh. Kita beli di harga 300, beli di harga 400, tapi sayangnya kita malah minus. Jadi untuk beli di saat murah itu mungkin benar, cuman harus lihat time frame-nya. Nah, kebetulan kita beli di harga yang tidak terlalu murah, tapi kita lihat, kita beli di saat harganya sudah di atas moving average 20 weekly. Kita lihat, ini adalah harganya. Kita bisa lihat, kita tidak sebanyak 183 lot bahkan. Kita cuma bisa beli 145 lot. Terdikit kita beli di harga cuma bisa beli 8 lot. Terbanyak kita bisa beli di
kurang lebih 17 lot dalam 1 bulan. Bayangin dengan ya periode pertama ini kita beli bisa di sampai 26 lot ya. Nah, uang yang kita pakai sama ya 9.600.000, 800.000 kali 12 bulan. Tapi kita lihat kita jual setelah 1 tahun ya, Juli 2020. Kita juga jual di harga terendah pada awal Juli 2020, yaitu harganya 380. Kita lihat ya, harganya 380. Saya masukkan di sini. Juli 2021, salah ya. Kita masukkan pada Juli 2021. Kita lihat harga terendahnya adalah Rp760 ya, Rp760 ya, saya ganti Rp760. Kalian bisa lihat uang kita yang kita tabungkan setiap bulannya, kita sisihkan, kita konsisten dari 9.600.000 naik menjadi 11.020.000, atau kita profit 14,79%. Ya, jadi kita bukan minus 38%, tapi kita bisa profit 14,79%. Jadi hanya dengan waktu, timing yang beli kapan, itu hasilnya berbeda. Padahal saham yang kita beli sama. Ya, jadi ini saya membandingkan dengan gaji tunggal di time frame yang lagi downtrend dan lagi uptrend. Kita bisa lihat hasilnya, kita beli di saat uptrend itu harganya kita malah profit. Ya, belum puas, kita akan gabungkan dengan saat kita akan perbandingkan ya dengan sebuah emiten yang berbeda ya, dan saya menggunakan time frame yang berbeda juga ya. Di sini adalah MNCN ya, kita tahu ini saham yang sudah terkenal sekali ya. Kita mau lihat nih, saya akan ambil tiga kali perbandingan. Yang pertama adalah di sini ya, lihat ya, ini adalah Januari 2019 ya, kita beli lalu kita jual pas kurang lebih Februari 2020. Lihat nggak? Ini 2019 adalah dimana tadi gajah tunggal kita beli juga, tapi gajah tunggal malah rugi. Tapi time frame yang kurang lebih sama, kita beli MNC ya, nanti kita bisa lihat hasilnya malah profit. Kebalikannya, di saat time frame yang periode kedua tadi ya, kita beli gajah tunggal itu kita untung. Kebalikannya di MNCN kita malah rugi. Ya, jadi kalian simpel banget. Beli di saat kapan? Beli di saat harganya sudah di atas moving average 20 weekly. Yang pertama. Oke, kita akan lihat di sebelah sini. Ya. Yang pertama adalah bulan pertama ya. Karena MNCN dia harganya agak mahal, saya nggak pakai 800.000 tapi saya pakai 2 juta per bulan. Ya. Saya beli pada Januari 2019. Januari 2019 kita lihat harganya sudah di atas moving average 20 weekly. Jadi kita mulai beli dan kita bisa lihat kita beli dalam jangka waktu 1 tahun. Uang yang kita gunakan adalah 24 juta rupiah. Ya. Lalu kalian bisa lihat kita terendah itu kita beli dengan 12 lot dalam 1 bulan, dan tertinggi kita bisa beli sampai 26 lot dalam 1 bulan. Ya. Dan kita jual setelah 1 tahun kemudian di awal Januari 2020. Kita coba lihat ya, di harga MNCN. Lalu saya pilih tadi adalah Januari 2020. Saya jual pada harga 1.610 ya, benar ya. Lalu kita lihat aset kita yaitu 214 lot saham MNCN, kita kalikan dengan harga di pasaran ya pada awal tahun Januari 2020 itu 1.610, itu value-nya menjadi 34.454.000, atau kita profit sekitar 43% ya. Apabila kita cuma naruh uang 24 juta ini kita taruh di deposito, itu uang kita hanya menjadi 24.960.000 ya. Jadi dengan konsisten, dengan kita sisihkan setiap bulannya, tapi di time frame benar, kita bisa lihat MNCN ini kita profit sekitar 43%. Nah sekarang masih sama di MNCN ya. Sekarang saya ajak kalian ke periode kedua, yaitu di sini, di mana harganya sedang di bawah moving average 20 yang warna pink ini ya. Kita beli selama 1 tahun juga. Ya, selama 1 tahun.
ya. Di sini, jadi sebenarnya lanjutan daripada ini ya. Saya beli di Februari 2020 sampai tahun ini Januari 2021. Konsisten setiap bulan, kalian bisa lihat saham yang saya bisa beli adalah 251 lot. Lebih banyak daripada periode pertama, cuma 214 lot. Ya, kita bisa lihat uang kita gunakan juga sama 24 juta, tapi kita jualnya pada awal Februari 2021 ini ya. Awal Februari 2021. Kita lihat awal Februari 2021 itu harga MNCN berapa sih? Kita lihat harganya adalah 1005 ya, bentar ya, 1005, dan kita ya masih profit. Untungnya di sini kita masih profit. Profitnya itu sekitar hanya 5% ya. Bandingkan dengan periode di mana periode 1 kita beli di saat harganya lagi uptrend. Ya, kondisinya lagi uptrend. Profitnya bisa sampai 43%. Tapi kita beli saat lagi downtrend, kebetulan di MNCN ini kita plus 5%. Terakhir, masih sama di MNCN, saya akan ajak kalian ke periode ketiga, di mana periode sini ya harganya juga di bawah moving average 20 weekly. Kita bisa lihat, sini periode ketiga saya beli pada November 2017 sampai Oktober 2018. Saya total saya mendapat 213 lot ya. Nah, uangnya itu yang kita pakai 24 juta itu mengecil menjadi 16.400.000 rupiah atau minus 31,66%. Ya, ini cuma kebetulan aja di periode pertama kita bisa profit 5% ya. Tapi kita bisa di periode ketiga sama-sama downtrend itu kita minus 31,66%. Jadi kalian bisa lihat ini saya ambil kesimpulan di dua saham, MNCN dan Gadget Tunggal. Kalian bisa mencoba menganalisa kembali saham yang kalian beli, perbandingkan dengan saat sahamnya lagi uptrend dan dengan lagi downtrend. Kalian silahkan komen di bawah apabila ada perbedaan pendapat atau ingin diskusi. Nah, di sini ini adalah rahasia yang menurut saya sangat-sangat penting. Jadi jangan sampai kita udah kerja capek-capek, kita sengaja sisihkan kita punya uang, pendapatan kita, ternyata kita bukannya profit, tapi kita malah minus. Itu yang saya nggak pingin kalian hadapi gitu ya. Gimana kalau ternyata orang kok bisa profit, orang kok bisa minus. Nah, ini adalah salah satu rahasia yang menurut saya pengen share ke kalian. Yang keempat itu adalah sabar. Kita bisa lihat di sini kalian sudah sisihkan konsisten, itu tidak bisa dalam jangka waktu 1 hari 2 hari. Kalian nggak boleh punya mindset cepet kaya, nggak bisa. Ya, Pak Laukengho bisa sekarang punya aset triliunan itu bukan 1 hari 2 hari, tapi puluhan tahun, bukan belasan tahun, tapi puluhan tahun ya. Uangnya digulung terus, akhirnya menjadi besar ya, menggunakan snowball effect. Ya, kalau misalkan kita seperti di ini ya, setiap tahun kita bisa profit 15%, kita bisa profit 40% ya. Uang itu kita terus gulung, maka hasilnya makin lama akan makin besar ya. Dan saya akan kasih bocoran sedikit ya. Saya akan ajak kalian ke beberapa saham yang menurut kalian mungkin menarik ya. Mungkin kalian punya sahamnya. Kita akan bahas sedikit apakah layak ditabung sekarang. Oke, saya akan ke saham Unilever. Nah, kita lihat aja ya. Nah, udah jelas banget kan, Unilever ini sekarang lagi di harganya di bawah moving average 20 weekly. Jadi sekarang adalah bukan waktu yang tepat untuk menabung saham Unilever ya. Ini menurut pandangan saya dan menurut analisa saya. Contoh bisa lagi seperti bank ya, kita ambil contoh bank BJBR, saham kesukaan saya ya. Kita lihat, nah ini harganya juga belum di atas moving average 20 weekly ya, walaupun di bank BJBR ini mungkin dividennya besar ya, tapi sekarang menurut saya belum waktunya. Nanti tunggu harganya sudah di atas moving average 20 weekly, kita boleh mencoba menabung saham ini. Saya mau contoh lagi, misalkan saham yang kalian suka, BBNI misalkan ya, harganya katanya sudah murah, PBV sudah di bawah 1, kita lihat ya. Harga sekarang masih downtrend dan harganya juga masih belum di atas moving average 20 weekly, tapi sudah mau nih, ada pertanda-pertanda sudah mulai naik harganya ya, tapi kita bersabar aja. Nah, kuncinya adalah bersabar untuk menunggu harganya naik, bersabar untuk menunggu timing beli, dan bersabar untuk menunggu timing jual. Jadi jangan terburu-buru, nyantai aja, kita pelan-pelan cari,
di 700 emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia ini, itu banyak banget sekarang yang sudah harganya di atas moving average 20 weekly. Tinggal kalian gabungkan dengan misalkan analisa fundamental kalian, apakah perusahaannya bagus, apakah perusahaannya under value. Nah, kalian boleh pertimbangkan untuk mulai menabung saham tersebut. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan silahkan sharing video-video ini ke teman-teman kalian agar bisa membantu teman kalian juga bisa profit konsisten. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.